Salam Horas. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Rabu 29 April 2020, saya menyapa kita semua melalui doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Saya akan membacakan bagi kita semua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu jemaat Kolose menghadapi masalah, yaitu masuknya pengajaran sesat yang mempengaruhi iman Kristen, seperti ajaran Gnostik dan ajaran Yahudi. Oleh karena itu, Paulus menulis surat ke jemaat Kolose agar iman mereka teguh, percaya, dan tetap di dalam Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat renungan ini, firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Pertumbuhan sebuah pohon itu harus kedua arah, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas adalah pertumbuhan pada batangnya, rantingnya, daunnya, dan buahnya. Artinya pertumbuhan yang dapat dilihat. Apa itu? Yaitu perbuatan baik kita di dalam hidup kita, di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan pada akarnya. Akar tidak kelihatan, artinya iman yang tidak kelihatan itu harus semakin kokoh. Jadi tanpa akar yang kuat, pohon akan mudah tumbang. Tetapi akar yang bertumbuh tanpa bagian pohon yang bertumbuh di atasnya, ia akan menjadi kerdil, merana, dan tidak akan pernah bertumbuh besar. Oleh karena itu, iman dan perbuatan harus sejalan, karena iman itu aktif dan dinamis. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mengalami kedua hal tersebut, yaitu kedua pertumbuhan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Itu konsekuensi logis. Kalau pohon itu akarnya semakin menghujam ke dalam, dan kalau batangnya, daunnya, rantingnya semakin lama semakin rimbun, konsekuensi yang logis adalah ia semakin kokoh. Kalau pohon itu bertumbuh, ia semakin teguh. Kalau dia bertumbuh dan semakin kokoh dan teguh, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, itulah buahnya. Kalau pohon sudah kokoh
berakar, bertumbuh, menjadi rimbun dan besar, menjadi kuat, maka ia mulai mengeluarkan buahnya. Oleh karena itu, hendaklah hatimu melimpah. Kalau sudah berbuah, maka hatimu penuh dengan syukur yang diungkapkan dari mulut, tangan, kaki, seluruh panca indera, dan dari seluruh hidup saudara lahir ucapan syukur kepada Allah. Itu buahnya. Dan itulah tema kita dalam renungan ini, bertumbuh dan berbuah. Saudaraku, namun siapa yang membuat pertumbuhan itu? Pohon tidak punya kekuatan untuk bertumbuh sendiri. Ia bergantung pada alam, sinar matahari dan hujan yang menyiraminya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita hanya bertumbuh karena kuasa dari atas, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang membuat kita bertumbuh. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami dan meneguhkan kami. Biarlah iman kami semakin berakar kepadamu dan semakin bertumbuh, berbuah, berdaun yang lebat, agar melalui pertumbuhan itu kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus selalu menguatkan, meneguhkan kami di masa-masa sulit ini. Biarlah kami semakin kuat di dalam Tuhan, karena Kristus Yesus bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.